sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat. Gunakan 7 jurus. Kehadiran hari ini hadir semua, ada yang tidak hadir? Hari ini kita akan belajar tentang kenali potensi. Tapi sebelum itu, kita minta kalian berdiri, kita explain dulu. Cari posisi yang senyaman mungkin supaya bisa geraknya lebih luas. Bisa berdiri. Ayo, gerak. Oke, hari ini kita akan belajar dalam bimbingan konseling itu ada 7 jurus BK yang nanti Ibu akan memberikan layanan informasi ke kalian semua. Tapi hari ini kita mulai belajar yang pertama itu jurus pertama itu tentang kenali potensi. Kamu tahu kira-kira masing-masing orang potensinya saya itu apa? Itu harus kita tahu supaya kita bisa kembangkan sesuai dengan potensi yang ada. Jadi ini nanti sebelumnya itu nanti Ibu akan bagikan kalian angket ini tentang gaya belajar. Angket tentang gaya belajar ini nanti kita Ibu akan bagikan untuk kalian isi. Jadi setelah kalian isi itu kalian menjumlahkan skor terbanyaknya. Dan itu kalau setelah kamu hitung kira-kira saya berada di mana? Kira-kira gaya belajar saya ada di mana? Jadi Ibu bagi ini dengan waktu 5 menit kamu mengisinya. Setelah itu langsung menjumlahkan. Setelah itu nanti kalian duduk dalam kelompok yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang merasa saya tipe belajarnya saya audio, ya sudah kau bergabung dengan teman-teman audio. Terus yang visual nanti bergabung dengan visual. Di situ supaya semua punya satu-satu. Ada yang mudah. Oke, baca dulu dan tuliskan namanya. Kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri dari orang
auditori. Seperti apa? Sudah selesai? Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, Bu. Selamat siang, teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya berdiri di sini untuk presentasi diskusi kelompok gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, tidak bisa belajar dengan diam atau duduk tenang. Yang kedua, lebih mudah mengingat sesuatu hingga melihat atau memperhatikan suatu objek. Yang ketiga, interaktif. Dan yang keempat, strategi belajar apa yang cocok? Strategi belajar apa yang cocok dengan gaya belajar kinestetik? Sekian presentasi dari kami. Selamat siang Ibu Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. siang. Saya dari kelompok auditorial ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ciri-ciri gaya belajar auditorial. 1. Lebih mudah memahami dengan berdiskusi. 2. Lebih memahami jika dijelaskan. 3. Lambat paham jika membaca. 4. Mudah mengingat dengan lagu. Strategi belajar auditorial. 1. Membuat lagu agar mudah diingat. 2. Berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok visual. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ciri-ciri orang visual: selalu suka membaca sendiri daripada orang yang membacakan. 2. Selalu suka menandai catatan dengan alat tulis berwarna seperti stabilo dan spidol warna. Yang kedua, strategis. Yang pertama, lebih suka cara belajar melihat sambil menggambar daripada menghafal atau mengeja kata yang dijelaskan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok visual. Oke, jadi kita lihat atau kecenderungan seorang dalam menerima, memproses, memahami dan mengingat informasi atau pelajaran. Itu yang disebut dengan gaya belajar. Jadi gaya belajar kita punya ada 3 tadi. Jadi ada pertama tadi ada apa? Visual, auditorial, Oke, ini ciri umum dari gaya belajar visual. Yang pertama itu dia tuh mudah mengingat bentuk, warna, tulisan dan gambar. Yang kedua itu suka membaca dan melihat catatan. Terus yang ketiga, lebih mudah memahami informasi dalam bentuk grafik, peta konsep dan tabel. Seorang visual, jadi suka lihat tabel-tabel. Terus yang berikutnya, tidak mudah fokus jika hanya mendengar. Jadi dia tidak bisa hanya dengar, tapi dia harus melihat langsung. Itu ciri-ciri dari orang visual. Itu teman-teman yang di belakang tadi tuh. Yang berikutnya coba kita lihat. Oke, ini ciri umum dari gaya belajar visual. Yang pertama itu dia tuh mudah mengingat bentuk, warna, tulisan dan gambar. Yang kedua itu suka membaca dan melihat catatan. Terus yang ketiga, lebih mudah memahami informasi dalam bentuk grafik, peta konsep dan tabel. Seorang visual, jadi suka lihat tabel-tabel. Terus yang berikutnya, tidak mudah fokus jika hanya mendengar. Jadi dia tidak bisa hanya dengar, tapi dia harus melihat langsung. Itu ciri-ciri dari orang visual. Itu teman-teman yang di belakang tadi tuh. Yang berikutnya coba kita lihat. Gaya belajar auditori. Nah, orang-orang auditori itu biasanya dia tuh
suka berdiskusi atau mendengarkan orang lain berbicara. Itu orang auditori. Yang kedua tuh mudah mengingat lagu atau suara. Terus yang ketiga tuh sulit belajar jika hanya membaca. Jadi dia tuh harus mendengar juga, orang auditori. Jadi ini yang ada di kelompok ini ya. Oke. Yang berikutnya kita lihat ada kinestetik ini yang jumlahnya paling banyak. Itu biasanya suka belajar sambil bergerak. Dia tuh belajar itu maunya kalau misalnya dia sambil baca tuh suaranya harus besar sambil gerak-gerak. Nah, itu orang kinestetik. Terus tidak betah duduk diam. Kelompok ini ada sering siapa yang kalau belajar tuh harus maunya bangun, berdiri, jalan, ya Bang? Nah, itu orang kinestetik. Yang berikutnya lebih memahami lewat simulasi dan eksperimen. Biasanya mereka tuh suka misalnya belajar itu yang pakai alat peraga atau bereksperimen. Nah, itu mereka orang-orang kinestetik itu biasanya lebih suka yang begitu. Oke, bisa paham yang apa itu yang disampaikan? Bisa. Oke. Selanjutnya nanti Ibu minta kalian coba Oke, selanjutnya nanti Ibu minta kalian coba buat strategi belajar pribadimu yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu sebagai tugasmu, Jadi setelah kita mendapat informasi tentang gaya belajar ini, Ibu harapkan kalian bisa mengaplikasikan misalnya belajar di rumah atau maupun di asrama. Jadi kalian suka, oh tipe saya belajarnya tipe ini, berarti gaya belajarnya saya harus seperti ini. Jadi silakan kalian terapkan di sekolah, di asrama maupun di rumahmu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nanti tugas itu nanti dikerjakan di rumah ya, yang tentang strategi belajar. Ada pertanyaan? Ada? Silakan yang ingin bertanya. Oke? Tidak ada? Oke, baik. Ibu simpulkan sedikit bahwa penting sekali kita mengenal tentang gaya belajar supaya kalian bisa belajar sesuai dengan tipe belajar masing-masing. Jadi ini sudah tahu semua bahwa tipe belajar saya ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Ada yang bisa dua-dua, dia harus bisa namanya. Ada yang bisa harus auditori dan visual. Ada yang bisa yang harus mendengar dan melihat. Oke. Baik, Ibu akhiri pertemuan kita siang hari ini. Mungkin salah satu dari kalian bisa memuji doa. Oke, beres lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas panjang pelajaran tadi. Semoga apa yang